Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Na'matuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji dan meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzubillahi min syaruri anfusina, dan hanya kepada Allah kita meminta dijauhkan dari keburukan diri kita. Wa min sayyiatina a'malina, dan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillah fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah telah sesatkan, maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba dan utusannya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihdalhu insya'mi kulli ma. Ya Allah, semoga doa dan keselamatan tercurah pada Muhammad dan keluarganya, dan sahabat, dan siapa saja yang mendapat petunjuk hingga hari kiamat. Wa qala lahu ta'ala fi kitabihil karim, dan Allah yang maha tinggi berfirman pada di kitabnya yang mulia. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan benar-benar takwa kepadanya. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa aqulu qulan sadida. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Yusilakum amalakum. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalan. Wa yaghfirkum dzunubakum, dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Wa man yuti'illah wa rasuluhu, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fauzan azima, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Ahmaduhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda, fa inna asdaqal hadsi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah kitabullah. Wa khairul hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan sejelek-jeleknya perkara adalah sesuatu yang baru yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan semua perkara baru yang diadakan adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan semua bid'ah adalah sesat. Wa kullan dolalatin finnar, dan semua yang sesat tempatnya adalah neraka. Saudaraku semuanya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan saat ini, terutama untuk saya pribadi dan saudara-saudara semuanya, yaitu Islam, kebangsaan, dan nasionalisme. Yang pertama,
Islam. Jelas, Islam adalah agama yang paling benar. Islam adalah agama yang benar. Para ulama sepakat bahwa tidak ada di muka bumi ini agama yang paling benar selain agama Islam. Agama ini adalah penutup seluruh agama. Agama ini menghapus seluruh ajaran agama-agama sebelumnya. Tidak ada lagi yang tersisa di muka bumi yang menyembah Allah dengan benar selain agama Islam. Allah Ta'ala berfirman, Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 19. Al-yawmal kamatkum dinakum wahtamahtu alaikum nikmati waradisulakum insyalama dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Wa man ya'tagi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Yang dimaksud dengan Islam setelah diutusnya Muhammad SAW adalah ajaran-ajaran yang dibawa oleh beliau, dan bukan yang dimaksud dengan ajaran selainnya. Dan Al-Quran adalah kitab terakhir. Al-Quranul Karim adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah. Al-Quran menghapus kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil. Begitu pula kitab-kitab yang lain. Al-Quran itu sebagai hakim, yaitu ukuran untuk menentukan benar tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Tidak ada kitab satupun yang diturunkan saat ini memberi petunjuk untuk beribadah kepada Allah yang benar kecuali Al-Quran Karim. Selanjutnya adalah nasionalisme dan kebangsaan. Saudaraku semuanya, nasionalisme dan kebangsaan diajarkan dan dianjurkan dalam Islam. Bahkan ada dalil dalam Al-Quran dan hadis yang menyebut keharusan setiap muslim memiliki sikap nasionalisme. Dalam Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 200 dikatakan, Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Juga diriwayatkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Rasulullah mengatakan, Wahai manusia, janganlah kalian mengharapkan mencari musuh, mintalah kepada Allah keselamatan. Banyak ayat Al-Quran dan hadis secara menyatakan, jika bumi adalah milik Allah dan negara milik Allah, sehingga manusia khususnya umat muslim punya kewajiban menjaganya. Selain itu, Islam merupakan agama yang menentang penjajahan dengan alasan apapun. Nasionalisme dapat diartikan sebagai paham tentang semangat kebangsaan. Perasaan kebangsaan yaitu semangat cinta atau perasaan cinta terhadap bangsa dan tanah air. Nasionalisme dan kebangsaan merupakan suatu konsep yang berpendapat bahwa kesetiaan individu diserahkan sepenuhnya kepada negara. Dengan demikian, nasionalisme merupakan suatu paham kesadaran yang hidup bersama sebagai suatu bangsa karena adanya kebersamaan kepentingan, rasa senasib, perseperjuangan menghadapi masa-masa sulit. Saudaraku semuanya, kita sebagai umat Islam sudah selayaknya memiliki rasa bangga dan mencintai terhadap bangsa dan negaranya sendiri.
Akan tetapi rasa bangga cinta kita terhadap bangsa dan negara ini dengan sewajarnya, bukan berarti mengaku-ngakukan bangsa dan negara sendiri. Islam dan nasionalisme adalah dua titik di mana keduanya memberikan makna yang diposisikan dan tak terpisahkan. Nasionalisme dan kebangsaan selalu meletakkan keberagaman dalam negara Indonesia. Sebagai umat Islam, hendaknya percaya bahwa nasionalisme dan kebangsaan tidak bertentangan dengan Islam, bahkan merupakan bagian dari Islam itu sendiri. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 2 ceritakan, ayat 126 ceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri Mekah dijadikan negeri yang aman, negeri yang diberi rezeki. Nasionalisme dan kebangsaan yang dimaksud mengandung nilai tentang kecintaan terhadap tanah air, mempererat persaudaraan bela negara untuk membebaskan diri dari kolonialisme. Nasionalisme dan kebangsaan dalam arti demikian tentu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebaliknya, bahkan merupakan bagian dari Islam karena mencerminkan nilai-nilai universalnya. Nasionalisme yang ditolak Islam adalah sikap fanatisme dan kecintaan yang berlebihan terhadap bangsa dan negara sehingga menimbulkan banyak kemudaratan atau bahaya bagi pihak lain. Demikian, terima kasih atas perhatian saudara semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.